Cerita ini tentang jejak kayu yang disusun dengan tangan. Dijaga oleh waktu dan dilestarikan oleh jiwa-jiwa yang mencintai akar budayanya. Sejak abad ke-18, Desa Ranggung telah menyimpan simbol kearifan, gotong royong, dan nilai-nilai luhur tradisi. Semuanya tergambar dalam sebuah rumah adat yang disebut Rumah Adat Pelideh. Mari kita mulai perjalanan kita dalam Babelpedia bersama dengan saya, Rizky Amalia, dalam menjelajahi warisan sejarah. Rumah adat Pelideh bukan sekedar bangunan, tapi simbol hidup dari jejak sejarah Melayu. Dibangun pada tahun 1873 oleh Hashim bin Hapsah, seorang saudagar dan tokoh kampung setempat. Rumah ini menjadi saksi zaman rukunnya dua suku yang saling bergotong royong. Setiap kayu yang terpancang, setiap dinding yang berdiri menyimpan kisah tentang leluhur yang gigih, masyarakat yang bersatu, serta nilai-nilai yang terus hidup dalam diam. Rumah adat Pelideh itu diambil dari teknik pembuatan rumah itu sendiri, yaitu dari teknik susun papan yang ada di dinding-dinding rumah ini, disebut Pelideh. Nah, rumah ini dulu memang dibuat oleh salah satu warga di sini, itu sekitar tahun 1873. Artinya rumah ini sudah berusia kurang lebih 152 tahun. Nah, Pelideh ini juga menjadi salah satu identitas budaya, nilai-nilai budaya yang ada di Bangka Selatan. Kemudian fungsinya juga rumah Pelideh ini memang dulu difungsikan selain sebagai tempat pribadi atau kediaman pribadi, juga di sini dilangsungkan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan warga, kemudian membicarakan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat, kemudian juga bisa membuat kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan memang pemilik rumah adat Pelideh ini sendiri adalah seorang tokoh, atau zaman dulu beliau ini adalah seorang saudagar yang juga terkenal dengan kealiman, kemudian dengan keilmuan agama. Terkait dengan rumah Pelideh ini sendiri, tentu kita akan bicara tentang sosok Hashim bin Hapsah. Hashim bin Hapsah itu adalah pemilik dari rumah adat ini sendiri. Nah, rumah ini didirikan beliau dengan tujuan pertama memang untuk kepentingan pribadi, keluarga, kemudian juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, sehingga masyarakat di sekitar ini bisa berkumpul dan bisa memberikan. Pada saat itu juga ada acara-acara keagamaan, pengajian, dan segala macam. Nah, beliau itulah yang mengumpulkan di rumah ini. Tentu rumah ini memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Bangka Selatan. Nah, pertama mungkin bisa saya sampaikan terkait ada beberapa hal. Pertama, mungkin rumah ini kita lihat sebagai sebuah identitas budaya. Kedua, ini juga sebagai, kalau dulu dikenal sebagai identitas sosial. Ini terlihat dari bagaimana rumah ini terbangun, siapa pemiliknya, dan ini terlihat dari bagaimana rumah ini dibuat sehingga sedemikian rupa, karena pada saat itu hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang berpengaruh, memiliki keilmuan yang bisa membangun rumah seperti ini. Nah, untuk generasi saat ini tentunya harus menjadi sebuah pembelajaran penting bagi generasi-generasi yang ada saat ini, sehingga anak-anak muda diharapkan bisa menjadi
anak-anak yang mengerti akan nilai-nilai budaya, dan ini bisa kita terapkan dan bisa kita adopsi dalam kehidupan sehari-hari. Rumah adat Pelideh bukan hanya warisan fisik. Ia adalah karya kebudayaan. Tempat di mana setiap inci kayu mengandung makna. Contohnya teknik susun pelideh pada dinding. Teknik ini bukan sekedar metode konstruksi biasa, tapi juga simbol keterikatan, ketelitian, dan harmoni dalam hidup. Jika tembok ini bisa berbicara, mungkin dia akan bercerita terkait ribuan lembar sejarah. Uniknya bentuk dinding serta bentuk-bentuk dari setiap sudut rumah adat ini memiliki falsafahnya tersendiri. Rumah adat Pelideh ini kalau secara kita lihat dari susunan dan dari struktur yang ada, ini memang banyak sekali mengandung makna-makna yang ada. Pertama, kita tahu dari namanya sendiri, susun pelideh. Nah, dari teknik susun pelideh itu kita tahu bahwa dalam menyambungkan sesuatu itu tidak perlu menggunakan alat tambahan. Cukup di antara kedua itu kita susun menyatu dan itu bisa rekat dengan sangat kuat. Nah, kemudian ini tercermin dari bagaimana rumah ini dibangun, dari mulai ukuran, panjang, lebar, kemudian dari bagian per bagian itu. Nah, rumah ini dibuat secara ukuran 3 meter, 3 meter, 3 meter. Nah, ini punya makna yang sangat luar biasa. 3 yang pertama itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Kemudian 3 berikutnya adalah atiullah, atiur rasul, atiul ulil amri, taat kepada Allah, Rasul, kepada pemimpin. Kemudian yang ketiga, filosofi yang kita maknai dari rumah ini, yang ketiga yaitu adalah alam, manusia, dan budaya. Jadi ketiga unsur itu semuanya tergambar dari rumah adat Pelideh ini. Contoh saja, untuk menjambut tamu saja, bagaimana tuan rumah ini memberikan tempat yang spesial kepada tamu sehingga ruangannya pun berpisah untuk kepentingan penghormatan kepada tamu. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari makna yang ada dari susunan arsitektur, pembangunan, ukuran, dan segala macam yang ada di rumah adat Pelideh ini, pertama, kalau makna dari gotong royong itu sebetulnya bisa kita lihat dari ornamen mata gergaji. Mata gergaji di bagian depan awal itu kita melihat itu kalau bahasa ininya istilahnya ornamen tumpal ya, tapi masyarakat di sini menyebutnya dengan mata gergaji. Nah, simbol kegotong royongan itu tercermin dari ornamen mata gergaji. Kenapa? Proses pembuatan rumah ini dilakukan secara gotong royong. Kemudian untuk mengambil bahan baku dari rumah ini juga diambil secara gotong royong. Itulah kegotong royongan yang disimbolkan dari ornamen bentuk mata gergaji tadi. Itu untuk gotong royong. Kemudian yang lain, misalnya ada bentuk dari ornamen bunga kenanga. Nah, bunga kenanga itu juga adalah salah satu makna yang tersirat di dalamnya. Pertama, rumah ini sekaligus pemilik rumah ini seperti kita tahu, orang-orang Melayu menggunakan bunga kenanga itu misalnya untuk hiasan pengantin. Kemudian ada untuk misalnya orang meninggal ditabur di atas makam. Nah, bunga kenanga ini memiliki harum atau wangi ciri khas. Maknanya apa?
kita sebagai orang Melayu itu harus selalu menebarkan keharuman, menebarkan kebaikan. Kemudian satu lagi yang paling penting dari bunga kenanga ini, bahwa karena bunga kenanga ini kita gunakan untuk biasanya ditaburkan di dalam makam, bahwa kita harus ingat bahwa manusia itu pada hakikatnya akan kembali kepada tanah. Kita semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, dulu rumah ini digunakan kalau berhubungan dengan keagamaan. Biasanya dulu pemilik rumah itu biasanya sering menggunakan tempat ini sebagai tempat diskusi tentang keagamaan. Baik itu misalnya kalau dulu kan ada anak-anak belajar ngaji, itu biasanya ada yang dilaksanakan di rumah ini. Kemudian untuk pernikahan biasanya dilakukan di sini. Kemudian ada acara misalnya doa selamatan, itu biasanya digunakan juga di rumah adat ini. Arsitektur rumah pelideh adalah bahasa yang tak berbunyi, namun penuh makna. Dibangun tanpa satupun paku besi, rumah ini memadukan keahlian dan kearifan lokal. Pasak kayu menjadi saksi kepandaian tukang pada zaman dahulu. Di ruang tamu, tamu disambut dengan tata ruang yang menghormati privasi dan keteraturan. Ruang tengah memiliki lubang kecil di lantai, yang mana ini berfungsi sebagai pembuangan kotoran sekaligus ventilasi alami. Tentu saja rumah pelideh ini sangat penting bagi sejarah lokal, karena rumah ini cukup lama, sudah kurang lebih 152 tahunan. Bisa dijadikan rujukan atau referensi untuk terutama di Bangka Selatan, bahwa rumah ini mengandung unsur sejarah. Setiap ukuran, mulai dari teras, ruang tamu, ruang keluarga, sampai ke dapur, itu ukurannya sama. Dan itu punya filosofinya. Sebagai Muslim, filosofinya tentu tiga itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan sekitarnya. Susun pelideh itu memang teknik bangunan, teknik menyusun papan yang di antara dua papan itu, yang satunya dibuat alur, yang satunya dibuat tongolan. Tongolan ini seperti lidah. Pelideh itu berlidah kalau dibahasakan. Nah, itu untuk sisipan. Nah, satu untuk sisipan. Kedua, tidak hanya itu, dia berfungsi untuk ketahanan dari bangunan itu sendiri. Dan dipasang, papannya disusun vertikal. Vertikal itu tujuannya agar air lebih cepat turun, tidak mengendap di dalam papan, sehingga bangunan itu menjadi awet dan tahan. Tanpa paku besi itu dia menggunakan pasak kayu. Pasak kayu juga berfungsi untuk ketahanan. Dari estetikanya dia tidak terlihat tongolan seperti paku. Paku kan berkarat dan sebagainya. Kemudian juga dia berfungsi memudahkan jika suatu saat ada bagian-bagian yang rusak, itu tidak harus membongkar secara keseluruhan. Jadi tinggal mencabut pasaknya, dipasang lagi susunan pelidehnya, dan lebih mempermudah. Kami mengambil memang ini unik rumah ini. Pertama memang dibuat dari satu batang pohon. Dari keseluruhan rumah ini hanya satu batang pohon, yaitu pohon nyato. Bukan hanya itu keunikannya, karena dia banyak mengandung unsur-unsur
filosofi terutama keislaman, mulai dari ornamennya. Kalau dilihat mungkin tadi di depan ada ornamen kenango yang sudah disederhanakan atau distilir kan. Ada juga pakis, jenis pakis paku-pakuan kan, yang ulir-ulir itu. Nah, jadi seperti itu. Keunikan lainnya, ya rumah ini mulai dari ruang tamunya untuk tamu dibuat di luar, itu tentu sangat unik. Kemudian ada lubang pintu rahasia dan seterusnya. Rumah ini dibangun berbentuk panggung dengan dilengkapi pintu darurat serta lubang sirkulasi. Yang mana desain dari rumah adat ini disesuaikan dengan cara masyarakat beradaptasi dengan alam serta kehidupan sosial mereka. Pemirsa, tetap bersama saya dalam Bubblepedia, episode Falsafah Pelideh. Hingga kini rumah Pelideh bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah warisan yang masih hidup. Menjadi simbol tradisi yang tidak ditinggalkan sekaligus membuka pintu edukasi bagi wisatawan, pelajar, dan pecinta sejarah untuk mengenal warisan adat leluhurnya. Bangka Selatan itu kaya dengan nilai budaya, baik itu berupa benda maupun tak benda. Termasuk di dalamnya bangunan bersejarah, bangunan tradisional, yang salah satunya adalah rumah masyarakat tradisional Melayu Bangka Selatan, yaitu Rumah Pelideh. Rumah Pelideh tidak sekedar hanya bangunan, tetapi juga merupakan sebuah simbol identitas nilai luhur masyarakat Melayu Bangka Selatan dengan segala keunikan dan kekayaan filosofinya. Rumah Pelideh merupakan cerminan harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Rumah Pelideh ini sudah masuk dalam data pokok kebudayaan Bangka Selatan. Sudah dilakukan pengkajian oleh kawan-kawan dari Lembaga Adat Melayu. Dan kedepannya insya Allah nanti Rumah Pelideh ini karena statusnya sudah berusia lebih dari 50 tahun akan kami tetapkan sebagai bangunan cagar budaya, dan otomatis nanti aturan terkait dengan pelestariannya ngikut secara undang-undang, dan kami insya Allah nanti kedepannya akan melakukan pemugaran untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Rumah Pelideh ini bisa dikembangkan sebagai destinasi budaya. Salah satu sama seperti dengan rumah adat lain yang ada di Indonesia. Nanti mungkin peruntukannya bisa dimanfaatkan sebagai balai adat, bisa dipakai sebagai museum mini, museum budaya, museum seni, maupun museum literasi. Masyarakat Bangka Selatan antusias, mayoritas mereka sudah mengetahui bahwa salah satu rumah Pelideh yang ada di Bangka Selatan, yaitu Rumah Pelideh yang di Desa Ranggung,
itu sudah ditetapkan sebagai rumah adat Bangka Selatan. Dan termasuk dengan literasi artikel terkait dengan kajian itu sudah tersebar di media online maupun media sosial. Ikon budaya Bangka Selatan salah satunya yaitu sindeng atau penutup kepala, bagian dari pakaian adat, dan itu sudah menjadi ikon Bangka Selatan. Itu sudah ada tugunya di Himpang 5 dan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, ke depan Rumah Pelideh bisa kita jadikan ikon budaya Bangka Selatan, insya Allah. Pelideh bukan hanya sekedar kayu dan atap, tapi juga warisan dari generasi ke generasi. Ia tidak hanya berdiri, tapi ia juga berbicara terkait akar sejarah, jati diri, serta siapa kita sebenarnya. Pemirsa, saya Rizky Amalia. Sampai berjumpa di Babelpedia selanjutnya.